Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we will discuss about Levicism. Make sure you uh, make sure you still remember the definition of culture and how culture is degenerate because of pop culture and in the context of civilization. So in this discussion, you still have to relate from the previous videos to the current discussion. This will be important for everyone to know how the effect of civilization towards the culture. From the previous video, we know that the impact of civilization toward the culture is quite damaging because it changed how people live and interact, communicate, entertainment, and so on. If you still don't remember, then please watch the previous video to refresh your memory. Baik, Lewis juga pada kesempatan ini menekankan bagaimana power memiliki peran penting dalam menjaga safekeeping the culture atau juga malah menghancurkan budaya itu sendiri. Dalam minggu ini saya memberikan sebuah video yang bisa menjelaskan konsep power dan bagaimana power akan mensimulasi dan menstimulasi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang perlu saya singgung adalah bahwa semakin orang memiliki kekuasaan, ya, power di sini kekuasaan bukan super power atau kekuatan yang luar biasa, tetapi bagaimana kalian memiliki kendali atas kehidupan orang lain. Jadi seseorang dianggap punya power ketika dia mampu mengarahkan tindakan orang lain untuk mengikuti tindakan atau kemauan mereka. Hal inilah yang kemudian disebut oleh Lewis, bagaimana power ini justru menghancurkan kebudayaan kita. Contohnya begini, pada kehidupan saat ini, power itu disimbolisasi dengan demokrasi. Artinya, jika kamu memiliki lebih banyak orang yang mendukungmu, maka kamu bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kehendakmu. Contohnya dalam pemerintahan, jika kamu menang di pemilu, kamu akan punya banyak anggota dewan. Ketika kamu punya banyak anggota dewan di DPR, maka kamu berhak untuk membuat hukum yang kamu mau. Mayoritas berhak menentukan budaya apa, perilaku hidup apa, hukum apa yang berjalan di masyarakat. Antitesa itu adalah lawan. Jadi budaya dan peradaban menjadi lawan ketika yang memiliki kuasa justru mengarahkan manusia untuk tidak berbudaya. Saya ambil contoh misalnya ketika kamu berkuasa, maka kamu bisa membuat hukum, anggaplah persoalan LGBT. Apakah kalian akan menyetujui atau tidak? Ini soal kamu punya banyak orang atau tidak, seberapa banyak orang yang mendukung atau tidak. Namun, kalau kita mau mengingat budaya yang sebenarnya budaya yang mana, yang baik untuk kita yang mana, yang membawa kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik yang mana. Nah, itulah persoalan yang harus kita telaah jawab. Ada banyak ide. Bagian dari budaya dan power adalah ide. Kamu bisa punya banyak kekuasaan, kamu punya banyak berdaya jika ide-idemu adalah ide yang baik untuk semua orang. Dan ide yang buruk juga bisa punya kuasa ketika kamu punya banyak orang yang mendukung idemu. Kuasa juga ditandai dengan kalau Anda memiliki money, kalau Anda punya uang. Karena dengan uang kalian bisa membeli hasil dari segala hal. Kamu dengan uang bisa membuat orang memilih kamu, dengan uang kamu bisa membuat orang kagum pada dirimu, dengan punya uang kamu bisa membuat peraturan sesuai dengan keinginanmu, dan banyak hal yang lain. Hal ini juga terlihat pada industri entertainment. Jadi kalau kamu punya stasiun televisi, maka kamu berhak untuk menampilkan bentuk budaya di televisi itu. Jika kamu punya radio atau YouTube, akun YouTube channel YouTube yang kemudian kamu punya banyak follower, maka
maka Anda berhak untuk memunculkan perilaku yang baik menurut Anda dan buat orang lain mengikuti perilaku itu. Bayangkan budaya pop culture di mana ditandai dengan banyaknya orang yang mengikuti menjadi salah satu bentuk yang akhirnya merubah budaya yang harusnya membawa manusia ke arah kontemplasi kehidupan yang sebenarnya menuju kehidupan yang madani, berbudaya, saling menghargai, saling menghormati, justru mengarahkan kalian terhadap kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya. Kalian bisa melakukan apa saja asalkan temannya banyak. Kamu boleh melakukan protes terhadap apapun asalkan banyak yang mendukung. Inilah yang menjadi concern antara civilization dan culture. Oleh karena itulah Lewis mengatakan people with power no longer represent intellectual authority and culture. Karena kebanyakan mereka lebih memfokuskan power mereka untuk kepentingan apakah mereka diikuti orang lain atau tidak. Mereka berusaha menangkap favoritism dari masyarakat terhadap diri mereka. Inilah yang akhirnya mengubah traditional authority yang awalnya yang harusnya menjadi figur yang baik, menjadi manusia yang baik, contoh kehidupan berbudaya yang baik, justru mengikuti favorable, apa yang diminati oleh banyak orang, sehingga orang lain suka pada itu. Intinya begini, kamu punya beberapa teman, ada satu teman yang suka hura-hura, nongkrong di kafe, melakukan tindakan yang kurang pantas, biasanya lebih populer dibandingkan satu teman yang di kos saja belajar, kemudian mengaji, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membuat hidupnya lebih baik. Justru orang yang minority keeping ini, orang yang sendiri menyendiri tidak sama seperti teman-temannya, mendapatkan beban hidup. Seolah-olah apa yang dilakukannya menjadi manusia yang baik, menjadi pribadi yang baik, tidak banyak hidup hura-hura, pacaran semaunya sendiri, ini justru menjadi orang aneh. Orang yang baik justru dianggap oleh kalangan massa yang mengikuti pola hidup masyarakat secara umum, seolah-olah itu yang baik. Dalam konteks karya fiksi dan non-fiksi sama, adanya pergerakan. Karya-karya klasik banyak menceritakan bagaimana kehidupan nyata, kehidupan yang sehari-hari kita alami, penuh dengan kontemplasi mengenai pelajaran-pelajaran hidup, penuh dengan pelajaran yang harus dipetik mengenai menjadi manusia yang baik, berubah menjadi karya-karya fiksi yang justru tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu? Karena mereka akhirnya hanya memberikan sebuah kompensasi. Kompensasi itu artinya sebuah hiburan semata yang tidak ada isinya, memberikanmu pilihan dari kehidupan nyata sehingga kamu terlupa dari kehidupanmu yang sedang kamu jalani. Contohnya, kamu nonton drama Korea selama berjam-jam. Apakah kehidupan dalam cerita tersebut nyata? Tidak nyata. Mereka tidak nyata, dibuat untuk membuai perasaanmu bahwa kamu hidup dalam sebuah fantasi yang membuat bahwa hidup yang kamu jalani itu, yang kamu lihat di dalam drama Korea itu sesuatu yang menyenangkan. Anda rupawan, punya pacar yang rupawan, yang begitu menempatkanmu bagaikan seorang raja atau putri, yang mengakibatkan kamu tidak mampu mengikuti actual life, more adjustment of life, sehingga kamu tidak bisa lepas dari fantasi itu dan menganggap bahwa hidup nyata tak seindah apa yang di dalam video. Yang terjadi, ya kamu akan makin depresi, manusia akan depres dan kembali lagi untuk mengkonsumsi karya-karya fiksi itu untuk mengobati kegundahan di dunia nyata. Lari dari kenyataan yang harusnya dihadapi menuju hiburan yang membuatmu merasa melayang dan hidup seharusnya seperti itu. But once the TV show ends, you come back to the real life and this not as beautiful as you think.